Sahabat sekalian, topik kita pada malam hari ini adalah filsafat teologi menderita karena merasa gagal. Filsafat teologi _2 menderita karena merasa gagal. Jadi topik percakapan kita kali ini saya sebut filsafat karena isi percakapannya melibatkan hasil pemikiran kritis. Saya sebut teologi juga karena tanpa terelakkan saya perlu menyentuh bahasan ini dalam pendekatan tradisi religius. Sebagai manusia yang terbatas, seringkali kita lelah karena merasa gagal. Bisa saja kita merasa gagal dalam pekerjaan, dalam studi, pelayanan, keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam percintaan, dan lain sebagainya. Dan perasaan gagal itu seperti api yang menyala di dalam batin kita, ya, dan itu membakar jiwa kita, membuat kita itu menderita. Dan pedihnya, tidak ada seorang pun yang tahu pergulatan eksistensial ini. Teman sekalian, merasa gagal itu menyakitkan memang. Seakan kita sudah melakukan semuanya, tetapi rasa-rasanya kok yang kita lakukan itu salah. Kita mulai percaya bahwa ternyata kita tidak cukup baik, tidak cukup hebat. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya. Mengapa aku tidak bisa menjalankan pekerjaan atau studi dengan baik? Mengapa aku merasa pelayananku tidak maksimal? Mengapa aku tidak bisa mencapai hasil yang maksimum di dalam apa yang aku kerjakan? Atau mengapa aku tidak bisa menang satu kali aja? Jadi mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang kita akrabi, ya. Kita mungkin mengenal pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bahkan barangkali inilah yang bergema di dalam kepala kita kadang-kadang, atau bahkan seringkali. Sahabat mungkin juga bisa merasa sebagai pecundang. Kita merasa menjadi orang yang kalah, sendirian, kesepian, dan berusaha mundur dari kehidupan. Ini seperti kisah seseorang yang merasa gagal dalam banyak hal. Bisnis asuransi, ya, dia gagal sebagai seorang agent maksudnya. Agent properti juga tidak berhasil. Di dalam pekerjaan rasa-rasanya orang ini kok tidak menemui kesuksesan, gitu, ya. Bahkan di dalam percintaan semuanya gagal. Nah, lagu lama karya Pance, Pondaak, ya, pernah populer di tahun 80-an. Lagu itu berkata seperti ini. Mungkin lebih baik begini. Menyendiri di sudut kota ini. Kututup pintu hati untuk semua cinta, walau batin ini menangis. Well, teman-teman sekalian, lirik dari lagu ini memang sedih, ya. Tetapi liriknya menunjukkan kegundahan dan ratapan. Meskipun ini di dalam hal percintaan, tetapi mungkin saja kutipan tembang ini mewakili batin kita juga dalam konteks kita masing-masing. Kita bisa menangis di dalam tawa, meratap di tengah gurauan. Kita berusaha tampak tegar di tengah tugas-tugas yang kita kerjakan, meski ruang hati kita terkoyak. Semua karena kita merasa gagal.
Apa itu kegagalan? Saya akan mulai dengan tindakan filosofis standar ya untuk mengklarifikasi konsep yang sedang dipercakapkan ya. Apa sebenarnya kegagalan itu? Sebagai umpan pertama saya akan mengatakan bahwa kegagalan dapat didefinisikan secara mentah sebagai berikut. Kegagalan sama dengan fenomena yang muncul setiap kali kita melakukan upaya untuk mencapai tujuan atau mencapai standar tertentu, tetapi belum dapat melakukannya. Ini biasanya, meskipun nggak selalu, terkait dengan emosi negatif yang diarahkan pada diri sendiri. Emosi ini dapat mencakup hal-hal seperti rasa malu, nggak berguna, bersalah, bahkan menyalahkan, dan sebagainya. Pernah nggak kita merasa seperti itu? Saya pernah. Dan definisi seperti ini setidaknya merangkap 3 gagasan penting. Yang pertama, kegagalan didefinisikan terkait dengan tujuan atau standar. Jadi ada tujuan yang kita ingin raih, kita coba realisasikan, atau ada standar keunggulan yang kita ingin dapatkan, tapi tidak bisa. Yang kedua, kegagalan itu terkait dengan persepsi kita. Kita percaya bahwa sesuatu bisa kita raih, tetapi ternyata tidak bisa. Dan yang ketiga, kegagalan seringkali, meskipun tidak selalu, terkait dengan emosi pribadi yang negatif. Kita cenderung merasa buruk ya, merasa jelek gitu ya tentang diri kita sendiri sebagai akibat dari hal-hal yang tidak berhasil kita lakukan tadi. Nah, begitu kita definisikan kegagalan tadi, maka kegagalan dapat dibedakan dari konsep serumpun lainnya. Kegagalan misalnya tidak sama dengan penyesalan. Jadi kita menyesali hal-hal yang sudah kita lakukan berdasarkan perbandingan dengan orang lain. Sering ya kita menyesali sesuatu itu, dan penyesalan ini dikaitkan dengan kegagalan, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jika kita memilih beberapa tujuan dan kita saya lanjutkan. Seringkali kegagalan itu terkait dengan penyesalan ya. Kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita menyesal gitu. Apa kita kok gagal melakukan sesuatu itu. Nah, jika kita memilih beberapa tujuan dan gagal mencapainya, kemungkinan besar kita akan menyesali beberapa pilihan yang kita buat selama ini. Jika saya gagal mencapai tujuan saya menjadi pemain sepak bola profesional seumpama, sebelum saya berusia 21 tahun harus bisa jadi pemain sepak bola profesional. Saya mungkin menyesali semua waktu yang saya pilih untuk melakukan hal lain daripada serius masuk klub latihan atau masuk klub sepak bola. Sehingga tidak bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Ya, ini salah satu contoh penyesalan ya, yang dikaitkan dengan kegagalan. Tetapi penyesalan belum tentu terkait dengan kegagalan. Terkadang kita bisa menyesali kesuksesan kita. Misalnya, terkadang saya menyesal telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menulis artikel hingga dimuat di koran, bahkan koran terbaik nasional gitu ya. Menulis dan menerbitkan artikel-artikel itu adalah tujuan yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Dan saya telah berhasil mencapainya. Tetapi, melakukan itu ada biaya yang harus dibayar, yaitu
saya kehilangan hal-hal lain yang sebenarnya saya bisa dapatkan atau bisa saya lakukan. Saya seharusnya bisa menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang lain. Dan saya bisa saja menyesali kehidupan yang saya jalani. Tetapi sekali lagi, penyesalan berbeda dengan kegagalan. Meskipun kadangkala atau seringkali bahkan kegagalan selalu melahirkan penyesalan. Yang kedua, kegagalan juga dapat dibedakan dari penolakan. Penolakan tergantung pada orang lain. Contoh proposal tesis, proposal project yang kita berikan gitu ya kepada instansi tertentu dan ditolak. Penerimaan oleh orang lain seringkali dapat menjadi bagian dari tujuan dan ambisi kita secara pribadi. Lalu penolakan itu sama dengan bencana. Banyak yang menganggap seperti itu ya. Ditolak sama dengan bencana. Nah, bacaan lebih lanjut bisa Anda baca dari bukunya Beverly Clark ya. Jadi Clark itu menulis satu buku How to be a Failure and Still Live Well atau Still Live Well. Ya ini sekedar pernak-pernik contoh kegagalan yang ada. Saya yakin Anda bisa memberikan contoh konkret lainnya ya. Di kali ini kita mau mencoba mempercakapkan satu isu yang lebih spesifik ya, yaitu perasaan gagal karena keterbatasan yang kita miliki. Jadi perasaan gagal yang disebabkan karena keterbatasan yang kita miliki. Ya keterbatasan diri membuat kita tidak bisa melakukan semua hal yang baik yang kita inginkan. Bahkan sebagai orang beragama, meskipun kita sudah minta ya, kita sudah berdoa gitu ya, memohon kepada Sang Khalik untuk menghalau, mengangkat semua keterbatasan yang kita miliki, ternyata kita masih tinggal di dalam semua keterbatasan itu. Kita merasa gagal karena keterbatasan diri. Saya kira tidak sedikit orang yang merasakan hal ini. Merasa fail karena keterbatasan yang dia miliki. Dan ternyata bukan saja kita yang pernah merasa gagal. Seorang tokoh besar dalam tradisi religius Kristiani seumpama, Rabi Saul ya, atau yang disebut dengan Paulus, dia pun pernah mengalami hal yang sama. Dia gagal mencabut duri yang ada di dalam dagingnya. Jadi apapun penafsiran yang ditawarkan mengenai kata duri ya dalam tanda kutip, yang pasti duri ini sesuatu yang menyakitkan dan tidak menyenangkan murid Gamaliel itu. Ada yang mengatakan duri itu adalah satu penyakit mata ya oleh Paulus, karena di bagian lain di kitab suci dia menuliskan, aku menulis dengan huruf yang besar untuk kamu. Ya, kemungkinan dia sakit mata. Ada yang menafsirkan juga itu adalah gairah seksual dia. Macam-macam ya penafsirannya. Tapi apapun yang ditafsirkan oleh para ahli Perjanjian Baru, yang pasti duri itu adalah sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang membatasi diri Paulus. Membatasi dia di dalam berkarya, bahkan menantang dia dengan bayangan kegagalan. Saya mohon izin kepada teman-teman yang non-Kristiani untuk mengambil contoh dari tradisi religius Kristiani. Di dalam pelayanan Paulus sebagai pengajar, sebagai penyebar syiar agama ya, sebagai pemimpin jemaah, dia menyadari ada keterbatasan yang dia miliki.
Dan ia menyebut itu sebagai duri. Itu ada di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Ya. Ada duri yang menancap di dalam dagingnya. Dan duri itu seakan-akan dibiarkan oleh Tuhan. Duri yang dibiarkan. Sudah berulang kali Paulus itu memohon, ya, minta kepada Tuhan agar duri itu dicabut. Tapi di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 itu Paulus menulis bahwa Tuhan mengatakan kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ayat ini menjadi salah satu bagian kitab suci yang menantang. Sebab dengan sengaja sang Khalik Tuhan membiarkan sesuatu yang menyakitkan hadir di dalam diri atau di dalam kehidupan seseorang yang beriman kepada Dia. Ya, kalau kita tarik ke dalam aplikasi diri kita sehari-hari, ya, ini kan kita nariknya jauh banget ya, langsung ke aplikasi diri. Mungkin aja kita juga mengalami sesuatu yang seperti ini gitu ya. Ada sesuatu yang kita tahu ini bukan hal yang baik, tetapi kenapa kok Tuhan biarkan? Nah, di dalam penafsiran sendiri, kata duri itu ada yang bilang, ya adanya duri ini di dalam diri Paulus itu dimaksudkan untuk mengimbangi kesombongan Paulus. Ya, kesombongan itu dalam bahasa Yunani-nya itu huperairo, yang mungkin saja dimiliki oleh Paulus. Ya, ini adalah penafsiran. Ya. Ada duri untuk mengimbangi kesombongan, supaya orang ini nggak arogan gitu ya. Sehingga duri ini sengaja dibiarkan Tuhan demi menjaga Paulus agar tetap rendah hati. Nah, sekali lagi ini adalah satu interpretasi. Dan dalam penafsiran itu mengatakan bahwa adanya rintangan ini merupakan kehendak Tuhan yang sudah memakai pertimbangan yang matang bahwa dalam kehebatannya sebagai pengajar ya, sebagai rasul, sebagai pemimpin jemaah, ahli teologi, Paulus mungkin saja menjadi pribadi yang sombong. Namun sekali lagi ini adalah interpretasi. Kita boleh setuju, boleh tidak. Tapi terlepas dari itu semua, surat 2 Korintus memang berisi teologi yang paling lengkap di dalam perjanjian baru mengenai penderitaan. Secara khusus penderitaan orang-orang Kristiani. Ya. Bahkan Paulus sendiri setelah mengetahui bahwa rencana Tuhan yang membuat duri itu tetap tinggal di dalam dirinya, mengatakan bahwa ia terlebih suka bermegah dalam kelemahannya, supaya kuasa Tuhan turun menaunginya. Karena itu Paulus senang dan rela tinggal di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, dan di dalam kesesakan oleh karena imannya. Itu dia tulis ya di dalam ayat yang ke-10. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Menurut saya, bagian ini mengajarkan kepada kita sedikitnya dua hal. Yang pertama, kenyataan bahwa Tuhan tidak menjanjikan kita kesuksesan seumur hidup. Ada kenyataan bahwa Sang Khalik, Tuhan, the Holy Other, Dia tidak menjanjikan umatnya kesuksesan seumur hidup. Ya, alih-alih sukses menghilangkan duri, Tuhan justru mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup berarti jatah berkat dan karunia yang Tuhan titipkan itu pas, tidak kurang, tidak lebih. Dibandingkan dengan perumpamaan talenta ya di dalam Matius 25.
Itu ada 3 hamba yang masing-masing diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Takaran itu pas sesuai dengan kebijaksanaan dan kehendak Sang Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya dalam tradisi religius Kristiani, saya tidak sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu tidak menjanjikan umatnya kesuksesan seumur hidup atau memberikan semua orang apa yang dia impikan. Sekali lagi ya, ini bagi saya, teman-teman boleh tidak setuju, nanti kita bisa bercakap-cakap. Tuhan tidak menjanjikan umatnya kesuksesan seumur hidup atau memberikan semua yang menjadi impian umatnya. Untuk itu, kita diundang agar merasa cukup. Dan di saat yang sama kita diajak untuk mewaspadai salah satu akar masalah kehidupan, yaitu tidak merasa cukup. Ya, mungkin ada teman-teman lain yang tidak setuju dengan saya, terutama mereka yang berpikiran, apa yang kita pikirkan pasti kita bisa dapatkan. Sekali lagi saya tidak menentang teman-teman yang berpikiran seperti itu. Apa yang saya katakan ini adalah suatu ekspresi kecintaan saya terhadap kitab suci yang saya baca. Dan ini yang saya bagikan. Ini yang saya hayati, yang saya yakini. Tapi saya terbuka untuk teman-teman yang tidak sependapat dengan saya. Nanti di dalam ruang percakapan kita boleh bercakap-cakap. Tentu kita tahu ya, ada doa Bapa kami ya di dalam tradisi Kristiani, di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk meminta kepada Bapa makanan atau rezeki yang secukupnya pada hari ini. Epusion, hari ini, daily. Give us our daily bread. Berikan kami makanan yang secukupnya. Kata secukupnya ini, epusion ya di dalam bahasa Yunani, itu tidak pernah ditulis di dalam dokumen-dokumen sejenis atau dokumen-dokumen di luar dokumen Perjanjian Baru. Di dalam filsafat Yunani tidak pernah ditulis, di dalam dokumen lain juga tidak pernah ditulis. Sependek yang saya tahu itu hanya ada di dalam dokumen Perjanjian Baru. Kata secukupnya atau epusion ya. Di dalam tradisi Katolik mungkin lebih tepat ya, berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi bukan hanya yang diminta bukan hanya roti, tetapi rezeki. Rezeki bisa berupa makanan, bisa berupa kesehatan, bisa berupa uang dan lain sebagainya. Tapi secara kuantitas itu cukup, tidak berlebih-lebihan. Nah, dengan berkat yang cukup itu kita didorong untuk memaksimalkan segala potensi hidup kita. Kita tidak perlu menunggu duri atau keterbatasan dalam hidup kita dicabut lebih dulu, baru bisa memaksimalkan segala potensi kita. Kita diundang untuk melakukan semua yang terbaik dalam keadaan kita saat ini, dan kita diajak untuk bisa menerima keadaan yang kita hadapi, kita miliki saat ini, sebagaimana adanya kita. Jadi itu yang pertama, bahwa kenyataannya Tuhan tidak menjanjikan kesuksesan seumur hidup ya bagi orang yang beriman ya, dalam hal ini dalam konteks Kristiani. Yang kedua, Tuhan itu menguatkan kita dan menunjukkan kekuatannya melalui keterbatasan manusiawi kita. Ketika Paulus merasa gagal, dia menuliskan bahwa Tuhan menjawab dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemah lembutanlah, justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dari nats ini kita dapat memahami bahwa kegagalan bukan tentang menjadi orang yang lebih kuat, tetapi mempercayai Tuhan yang lebih kuat. Kegagalan bukan tentang menjadi orang yang lebih kuat,
tapi mempercayai Tuhan yang lebih kuat. Kegagalan mendorong kita belajar dari para tokoh iman yang dalam kegagalannya mereka tetap percaya kepada Tuhan dan berbuat terbaik dengan apa yang mereka bisa lakukan. Sebut saja Musa, Gideon, Daud, bahkan Paulus sendiri. Dia merasa putus asa dalam keinginannya untuk menemukan kelegaan dari beban yang dia tanggung. Teman-teman sekalian, di dalam situasi seperti ini ada dua cara yang niscaya bisa meringankan beban kita. Yang pertama dengan menghilangkan beban, atau yang kedua dengan memperkuat bahu yang menanggung beban itu. Kalau dari kisah Paulus, dia mengalami cara yang kedua. Dia mendapatkan bahu yang lebih kuat untuk menanggung beban, atau kekuatan jiwa untuk bisa menanggung beban itu. Bahwa kasih karunia Tuhan sudah cukup buat dia, dan realitas yang dia hadapi tidak berubah, dia tidak bisa mengubahnya, karena itu ada di luar kendalinya. Tetapi ia bisa menerima kenyataan bahwa realitasnya seperti itu, dan tetap berkarya, meski duri yang ada di dalam dirinya tidak dicabut. The Massive ya, ada satu band yang terkenal di negeri kita, pernah menuliskan satu lagu yang bagus sekali. Liriknya itu mengatakan, kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tidak ada artinya lagi. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ini adalah penggalan lagu The Massive yang populer di kalangan anak muda Indonesia. Liriknya memberikan semangat kepada para pendengar agar tidak mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, maksud The Massive. Jangan menyerah menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Dan lagu ini tampaknya relevan jika kita melihat kondisi kita yang saat ini sedang dilingkupi kegagalan demi kegagalan. The Massive bilang, jangan menyerah. Ya, budaya zaman ini tampaknya mengidolakan manusia mandiri yang dilandasi semangat ingin mengendalikan diri sendiri. Nah, dalam satu sisi, semangat ini baik, dalam arti tidak bergantung pada orang lain, atau tidak mudah menggantungkan diri pada orang lain. Tidak ada semangat untuk minta-minta gitu ya. Tapi punya kemauan atau kesadaran bahwa kalau bisa kita jangan repotin orang lain selama kita bisa mampu berjuang sendiri. Tidak mengandalkan hidup pada orang lain. Ya, itu baik. Tetapi di sisi lain kita juga perlu mengingat keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tidak dapat menerima kekuatan Tuhan sampai kita mengetahui kelemahan kita. Ya, kita tidak dapat menerima kecukupan anugerah Tuhan sampai kita mengetahui kekurangan kita sendiri. Nah, pada titik ini kita diajak untuk melihat secara jujur keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Dan jika kita sudah menemukannya, kita diajak untuk menata diri, mengatur langkah ke depan, dan tidak pesimis. Pesimis sama artinya dengan sikap menghadapi suatu keadaan dengan tidak yakin, putus asa, hilang harapan. Mungkin saja itu bisa muncul ketika kita mengenali keterbatasan dan kelemahan kita. Realitas ini mungkin membuat kita menyerah dan kita mau mundur, gitu ya. Kita hilang harapan.
Mungkin saja itu bisa muncul ketika kita mengenali keterbatasan dan kelemahan kita. Realitas ini mungkin membuat kita menyerah dan pesimis dan merasa sulit melihat kebaikan Tuhan di balik kesulitan yang dialami. Perasaan dan sikap seperti ini adalah bukti keterbatasan manusia. Ketika mengetahui ada duri yang mengancam kesuksesan eksistensial kita, bisa saja kita menyerah dan pesimis meski sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Tetapi Paulus tidak menyerah ketika dia tahu duri itu masih menancap dalam dirinya. Demikian pula Bani Korah, satu klan yang disebut Korah, ribuan tahun lalu pernah menyadari bahwa sekalipun situasi yang mereka hadapi membuat mereka down, di saat yang sama mereka tidak ingin terjebak dalam emosi negatif. Mereka menyanyikan satu tembang yang indah yang berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur 42, 43 juga. Jadi baik Paulus maupun Bani Korah memberi contoh bahwa jiwa dan perasaan kita perlu diajak untuk tidak larut dalam kesedihan. Kita diajak untuk tidak menikmati kesedihan atau pesimisme. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ini merupakan seruan langsung kepada diri sendiri, kepada jiwa kita agar tidak mudah menyerah dan menjaga pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa semua peristiwa yang terjadi ada dalam kendali Allah dan ada kebaikan yang Dia kerjakan di dalamnya. Tidak menyerah adalah kunci dalam situasi seperti ini. Sekarang bersama-sama ya, mari kita tilik. Apa kelemahan kita yang sebenarnya itu justru membuat kita sebagai orang yang beragama tetap serius memelihara iman? Seringkali kita diberitahu bahwa kegagalan adalah pengalaman belajar, dan itu adalah sesuatu yang harus dilewati. Tetapi nyatanya itu tidak selalu menjawab pergumulan kita, bukan? Maka saya mengusulkan agar kita berhenti menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang harus dilewati, seperti sesuatu yang dapat kita taklukkan, dan alih-alih melihatnya sebagai realitas kehidupan yang pahit, yang tak terhindarkan. Jadi kita perlu melihat kegagalan itu sebagai suatu realitas kehidupan yang pahit, yang seringkali tidak terhindarkan. Kenyataan yang kita sedang alami saat ini, mungkin kita gagal, tapi kita diajak untuk tidak menyerah. Seperti yang tadi Bani Korah nyanyikan ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Perkataan ini memberi semangat dan mengobarkan lagi harapan kita. Suran ini tidak berarti mengingkari peristiwa buruk yang tengah terjadi, tetapi mengajak jiwa kita bangkit dari pesimisme dan melihat jauh melampaui realitas yang ada. Bahwa harapan akan hari depan yang baik tetap ada. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan dapat lepas dari sikap pesimis. Duri atau keterbatasan manusiawi memang sudah menyudutkan kita pada keadaan yang tidak mudah, dan kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kita. Tetapi kita bisa menentukan seperti apa kita hendak merespons, dengan pesimis, panik, atau dengan iman dan pengharapan. Di tengah perasaan gagal dan ketidakpastian, kita tidak dipanggil untuk bersikap takut dan pesimis, tetapi diajak melangkah dengan harapan. Di dalam tradisi Kristiani, saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia juga yang merancang detail terkecil
atau Dia tahu detail-detail terkecil dalam hidup kita. Meskipun kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas hal-hal yang buruk atau kegagalan yang kita alami di dalam hidup ini. Jangan menyerah karena kegagalan yang kita hadapi saat ini. Mari kita bercakap-cakap bersama.